Coretan Adili Jokowi muncul di berbagai titik Yogyakarta, menghebohkan warga. Satpol PP mencatat ada 15 lokasi jadi sasaran, dari stadion hingga halte bus. Banyak yang menganggap ini protes terhadap mantan Presiden Jokowi, tapi pelakunya masih dicari. Polisi memeriksa CCTV dan mengumpulkan saksi untuk mengungkap pelakunya. Menurutmu ini aksi vandalisme biasa atau memang bentuk kekecewaan rakyat kepada Jokowi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa di ruang tayang di Bacain Berita. Bung kameramen sudah siapkan beritanya, disilahkan. Baik, Bu Alfian, kita perlu membahas atau merespon nih Bu Alfian. Buntut coretan Adili Jokowi di Jogja, polisi cari pelaku vandalisme. Mereka bikin resah. Wede. Mungkin maksudnya bikin resah Jokowi kali ya. Tapi Bu Alfian, respon awalnya gimana nih Bu Alfian? Ya berarti Parcok masih eksis. Berarti Jokowi masih punya daya perintah kepada orang-orang yang pernah diberikan kue-kue, gula-gula, dan pernah mendapatkan kemudahan, akses, kemewahan, duniawi, dan berbagai hal, termasuk kunci-kunci yang berhubungan dengan kelakuan-kelakuan gelap yang dimiliki oleh para pihak-pihak terkait yang bisa membuat Jokowi memberikan perintah baik dengan kedipan mata, dengan senyum sinisnya, dengan sikap-sikap yang menunjukkan bahwa dia memang sudah kehilangan orientasi sebagai manusia normal. Dan tentunya ini tentu menjadi perhatian. Kenapa mesti mencari orang yang membuat Adili Jokowi itu ditulis-tulis? Perlu difikirkan kenapa orang menulis itu. Betul. Nah, itu penting buat para pemirsa. Kita hari ini akhirnya bukan mencari siapa yang memasang patok-patok bambu. Itu cari, tangkep Pak Polisi. Bukan yang tulis-tulisin Adili Jokowi. Jokowi bukan siapa-siapa lagi. Dia manusia biasa hari ini. Bukan pejabat, bukan presiden. Tidak punya otoritas kekuasaan politik praktis. Jadi atas dasar apa Anda ingin mencari yang membuat itu? Untuk kepentingan apa? Siapa yang nyuruh Anda? Dan Anda mau diapakan itu orang? Saya pikir maka sebagai respon awal, ayo buat tulisan-tulisan yang bervariasi di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jangan hanya Adili Jokowi. Tangkap Jokowi dan jadikan Jokowi bagian daripada sejarah hitam yang tak boleh terulang di negeri ini. Bung kameramen, lanjutkan. Ya, Bung Alfian, kalau Bung Alfian tanya, coba saya bacakan beritanya. Polresta Jogja masih memburu pelaku vandalisme yang mencoret-coret tulisan Adili Jokowi di berbagai titik di Jogja. Aksi vandalisme ini telah menimbulkan keresahan di masyarakat dan merusak pemandangan, Bung Alfian. Kapolresta Jogja, Kombes Aditya Surya Dharma, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memeriksa beberapa rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pelaku. Nah, Bung Alfian, ini dari respon awal Bung Alfian tadi, betul saya sangat setuju. Harusnya polisi itu memikirkan ya Bung Alfian, kenapa nih ada gaungan atau suara Adili Jokowi? Emang Jokowi salah apa? Kira-kira kan harusnya ditelusuri itu dong. Nah, di sesi tengah ini Bung Alfian, kalau Jokowi masih kuat nih perintahnya kepada kepolisian atau Parcok lah ya, ini membuat apa ya Bung Alfian? Sistem aparat kita jadi dua komando dong Bung Alfian. Atau Bung Alfian punya respon lain? Silakan. Yang pertama saya mau merespon di bagian tengah ini adalah tentang keresahan. Siapa yang resah? Kenapa resah? Bagaimana agar keresahan itu tidak mencuat? Kenapa orang menulis Adili Jokowi? Bahkan tangkap Jokowi? Bahkan berikan hukuman yang berat pada Jokowi? Dan terus terang ini menjadi catatan awal. Nah, sehubungan dengan persoalan ini, tadi ada pernyataan dua komando dan saya pikir itu sudah terjadi dengan sangat kasat mata. Ya, ketika kasus harusnya bambu-bambu dicabut. Lalu bagaimana Pak Trenggono dengan enaknya nanti 20 hari lagi. Padahal perintahnya sudah langsung dari Pak Presiden. Walaupun kita tahu yang menyampaikan perintah dari Pak Presiden pun juga tidak maksimal.
Dari 250 atau 260-an sertifikat, hanya beberapa bagian saja yang dipersoalkan, yang diurus dan diteruskan. Termasuk juga pemecatan. Pemecatan pun sekedar pemutus aspirasi kecil-kecilan, bukan memberantas bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan sambungan kait kelindan dari para pembuat makar-makar. Nah, ini makar sebenarnya, Bung Kameramen, dilakukan oleh orang-orang ini makar yang merusak eksistensi dan mengarah kepada lumpuhnya dan hancurnya kedaulatan NKRI. Jadi intinya keresahan terhadap adanya tulisan grafiti Adili Jokowi itu harus dilihat nih sebab akibat. Nah, sekarang yang resah itu siapa? Lagi-lagi saya ingin katakan bahwasanya untuk masalah ini pada pihak aparat sebaiknya jangan overacting. Jangan terus berbuat seperti kayak nggak punya kerjaan. Kerjaan kalian banyak yang tangkapi para koruptor, tangkapi itu Aguan dan teman-temannya, tangkapi pemasang bambu-bambu. Betul. Karena ternyata kan bambu-bambu itu secara penampakan jalur Jawa Barat banyak yang sudah lebih jauh, Bung Kameramen, sudah ditanami, udah ditumpuk dengan tanah, dengan semen segala macam. Jadi pembatas bambu dengan pembatas tepi laut itu, tepi sungai itu, tepi bantaran kali itu memang sudah diisi, dan sekali lagi keadaan ini kelihatannya merata secara nasional. Begitu, Bung Kameramen. Baik, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini kan berarti bisa diduga Bung Alfian akan menjadi ancaman di daerah-daerah lain kalau ingin menulis atau mengkritik pemerintah. Ya karena kan mereka kena UU ITE, Bung Alfian. Mungkin dengan dia nulis Adili Jokowi, relatif mereka merasa lebih aman mungkin. Nah, ini kan bisa menjadi daya teror dong, Bung Alfian, untuk masyarakat yang ingin bersuara. Itu yang pertama. Yang kedua, kok polisi menghadapi tulisan Adili Jokowi kayak ngadepin maling, kayak ngadepin teroris, kayak ngadepin penjahat besar gitu, Bung Alfian. Ini kan aneh, Bung Alfian. Jadinya menurut saya ini negara akan menjadi acak-acakan terus kalau Jokowi dengan parcoknya mengganggu kestabilan demokrasi lah bahasanya, kestabilan kebebasan berpendapat. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian kepada masyarakat yang sudah terlanjur menulis Adili Jokowi atau yang baru pengen menulis agar mereka tetap menyuarakan dan jangan pernah takut? Gimana tuh Bung Alfian untuk closingnya? Silakan. Ya, yang pertama, saya juga lagi-lagi cukup terheran-heran nih. Kita menyoal dan mengkritik Jokowi kok masih ada pihak yang marah gitu. Dan kemarahan itu atas dasar apa gitu. Sekali lagi, saya ingin menangkap satu analisis kausalitas yang sebagai kata penutupnya adalah bahwa ini ada penyakit yang sangat akut. Sehingga untuk bagian pertama, kritik kepada Jokowi harus disistematisir, harus ditransparansi, terus gelorakan, terus gemakan, terus kabarkan. Baik melalui lagu-lagu, baik melalui puisi-puisi, sajak-sajak, dan berbagai cara-cara pengekspresian, lakukan itu bagian yang pertama. Yang kedua, Pak Prabowo, saya Alfian Tanjung, memohon kepada Bapak sebagai pemimpin yang akan mengurus negara ini 5 tahun ke depan kurang lebih, segera lakukan talak 3 dengan Bapak Jokowi. No way Jokowi, aku berbuat sebagai presiden, bukan sebagai bawahan kamu, bahwa aku berbuat bukan atas perintah kamu, dan aku tidak perlu lagi menghadap kamu, dan aku akan katakan kamu kalau terlalu jauh melakukan kesalahan, kamu pun akan saya tangkap, akan saya suruh Jaksa Agung, akan saya suruh kepala kepolisian yang akan segera saya ganti untuk menangkap kamu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah lakukan terus pengekspresian ini secara nasional. Kalau kemarin pernah di Solo, yang di Solo pun demikian, Bung Kameramen, dicari-cari di Jogja. Ayo segera dibuat di Padang, segera dibuat di Makassar, segera dibuat di Jakarta, di Tangerang, di Banten, di mana-mana segera dibuat Adili Jokowi, Adili Jokowi. Terus gemakan setiap detik, setiap kesempatan, baik dalam puisi, baik lagu-lagu, baik gambar-gambar, baik grafiti-grafiti. Adili Jokowi, negara ini sedang sakit parah karena kamu, dan kamu akan berhadapan dengan pengadilan dunia dan pengadilan akhirat. Sekian pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.